Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang analisis kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 yang disusun oleh Divya Andayani, Fahri Muhammad Firdaus, Mejar Badussalam, Mikdar Abdul Bari, dan Muhammad Ibnu Sogi. Langsung saja pembahasan yang pertama, permasalahan instrumen hukum dalam penanganan pandemi COVID-19. Dalam menangani pandemi COVID-19 ini, pemerintahan pusat mengeluarkan beberapa instrumen hukum berupa peraturan menteri, keputusan presiden, hingga pembuatan undang-undang. Dapat dibilang pemerintahan melakukan hal ini secara tepat dikarenakan instrumen hukum itu sendiri. Instrumen hukum merupakan solusi praktis yang tegas dan efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah, termasuk permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Ada 3 kebijakan pemerintahan Indonesia untuk menghentikan penyebaran virus corona. Kebijakan yang pertama yaitu peraturan pemerintahan nomor 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Yang kedua, keputusan presiden nomor 11/2020 tentang penempatan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, peraturan pengganti undang-undang nomor 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Jika kita menganalisis pola kerja pemerintahan saat ini secara seksama, mulai dari pandemi hingga sekarang, ada 3 masalah atau 3 pokok yang eksis. Yang pertama, pemerintahan pusat justru telat dalam mengeluarkan kebijakan berupa instrumen hukum, terutama pemerintahan pusat. Hal ini dibuktikan dengan PP, Perpu, dan Kepres yang baru keluar setelah sekian bulan merebaknya pandemi ini. Misalnya, pemerintahan pusat baru mengeluarkan 3 instrumen hukum di atas pada tanggal 31, sedangkan dapat kita amati bahwa pemerintahan daerah justru lebih tanggap mengenai hal ini dengan mengeluarkan berbagai instrumen hukum penunjang lebih cepat. Misalnya dari Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono melalui surat keputusan gubernur telah menetapkan status tanggap darurat wabah pada tanggal 20 Maret, seminggu sebelum keluarnya keputusan presiden. Di ibu kota Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga mengeluarkan seruan berisi penghentian sementara kegiatan perkantoran pada tanggal 23. Padahal menurut undang-undang pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat justru memiliki tanggung jawab yang lebih dalam menangani urusan kesehatan sebagai urusan wajib sebagaimana yang tercantum dalam pasal berikut. Dalam pasal 12, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai maksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan sosial. Dalam pasal 96, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini haruslah ditetapkan paling lambat 3 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Isu atau konflik yang kedua yaitu
terdapat ketidakpastian hukum terhadap instrumen hukum yang akan keluar. Pada awal Maret sempat muncul isu mengenai kedaulatan wilayah. Jose Madril dalam acara diskusi persepsi mengatakan bahwa pemerintahan gagap dalam mengeluarkan kebijakan strategis dalam menangani perkara COVID ini. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa pemerintahan tidak segera melaksanakan regulasi yang ada, yakni UU kekarantinaan kesehatan yang dikeluarkan pada tahun 2012. Pemerintah malah membuat publik ramai dengan isu wacana menggunakan Perpu nomor 5 tahun 1989 yang akan dibahas lebih dalam kajian berikutnya. Isu yang ketiga yaitu terdapat masalah yang sama seperti kasus akhir-akhir ini, seperti masalah Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, dan RKUHP dengan adanya pasal kontroversial dalam beberapa instrumen hukum yang dikeluarkan. Hal ini penulis akan berfokus pada isu yang berkaitan dengan 4 regulasi. Yang pertama, Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Kesehatan tentang Pedoman PSBB. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara, atau bisa dibilang dengan stabilitas sistem keuangan. Yang selanjutnya yaitu pentingnya transparansi dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Indonesia sebagai negara demokratis, perwujudan good governance atau pemerintahan yang baik tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya transparansi. Hal ini dikarenakan tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan publik. Tidak terkecuali bagi kebijakan yang menjadi respon terhadap wabah penyakit, dan itu jika dihubungkan dengan keadaan saat ini adalah bahwa menghadirkan transparansi terkait kasus COVID-19 merupakan salah satu upaya membentuk pemerintahan yang baik. Akan tetapi pada prakteknya pemerintahan tidak dengan sungguh-sungguh menciptakan transparansi itu. Meskipun pemerintahan sudah memberikan beberapa informasi dan data terkait COVID-19, namun yang menjadi permasalahan adalah informasi yang tersaji tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang pertama yaitu transparansi persebaran kasus COVID-19. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mereka mengungkapkan bahwa data yang mereka miliki tidak sinkron dengan data dari Kementerian Kesehatan. Yang kedua yaitu perlindungan data pribadi pasien COVID-19. Awalnya, berbagai lapisan masyarakat sempat menuntut agar pemerintahan pusat membuka data mengenai persebaran COVID-19 ini. Namun, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik seakan tidak sejalan dengan yang menjadi tuntunan masyarakat tersebut. Itu terjadi pada pasal 17 Undang-Undang yang mengatur tentang pengecualian informasi yang boleh dibuka kepada publik atau pemohon. Dalam pasal tersebut diatur tentang perlindungan rahasia pribadi yang di dalam ketentuan tersebut mengatur tentang informasi medis. Bunyinya sebagai berikut. Yang pertama, pasal 17 huruf H, informasi publik yang apabila dibuka dan dibeberkan kepada pemohon
informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu yang pertama, riwayat dan kondisi anggota keluarga. Yang kedua, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan psikis seorang. Yang ketiga, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seorang. Yang keempat, hasil-hasil evaluasi. Yang terakhir, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan atau suatu pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Poin C yaitu tentang perbandingan penanganan pandemi COVID-19 dengan negara lain. Negara pertama yang menghadapi pandemi ini adalah Tiongkok. Berkaitan dengan isu ini, pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain sejak 20 Januari 2020, Komisi Kesehatan Nasional mempublikasikan data harian tentang kasus yang dikonfirmasi dan kasus yang masih diduga semua provinsi, hingga dianggap tidak perlu lagi mendata mengenai COVID-19 ini ke dunia atau internasional. Negara lain yang dia apresiasi sukses untuk menangani pandemi ini adalah Korea Selatan. Kenapa? Karena Korea Selatan, kebijakan utama Korea Selatan adalah dengan tes massal dan pelacakan. Orang yang positif terkena virus akan dikarantina di tempat yang diatur pemerintah, lalu didata dari ponsel dan kartu kredit mereka digunakan untuk melacak pergerakan dan aktivitas serta kontak yang mereka punya. Lalu orang yang terdeteksi berada di dekat mereka menerima pesanan dan memberitahu mengenai keberadaan dari orang terpapar virus ini. Jepang di sisi lain memiliki cerita berbeda. Pemerintahan Jepang tidak memiliki kewenangan untuk memaksa penduduknya agar melakukan karantina di rumah. Tetapi metode yang dipakai pemerintahan Jepang dalam menangani COVID-19 ini secara umum adalah melakukan pelarangan untuk berkumpul dan himbauan untuk beraktivitas di rumah, serta himbauan melakukan pengetesan jika mengalami kondisi-kondisi yang dianggap sebagai ciri tertular oleh virus corona ini. Yang selanjutnya itu negara tetangga kita, Singapura, juga memiliki metode sendiri. Pada awal kasus ini mencuat, Singapura sudah bersiap-siap, mungkin juga karena sudah memiliki pengalaman saat wabah SARS pada tahun 2002 sampai 2003 silam. Mereka menyadari kurangnya fasilitas medis, sehingga fasilitas seperti rumah sakit, lab, dan alat tes. Kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa pun dilarang oleh pemerintahan Singapura. Warga diwajibkan untuk melakukan pengetesan. Jika hasilnya positif, maka akan dibawa ke fasilitas khusus. Dan jika negatif, maka akan melakukan karantina di rumah. Begitu dari kebijakan Singapura. Yang selanjutnya yaitu penetapan status wilayah dalam penanganan COVID-19. Munculnya isu perlakuan darurat sipil. Sebelum menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, pemerintahan Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada tanggal 30 Maret 2020 lalu sempat mencetuskan wacana penerapan darurat sipil yang berdasarkan pada Perpu nomor 23 tahun 1959.
keadaan bahaya 55 wacana tersebut kemudian menimbulkan kontroversi karena Perpu yang akan digunakan dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang saat ini terjadi. Perpu nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya terbit di era pemerintahan Presiden Soekarno, yang mana Perpu ini mendekatkan lebih ke arah penertiban warga dengan dalih mewujudkan kepentingan keamanan dan ketertiban umum, karena pada kala itu terjadi revolusi hingga permasalahan terancamnya eksistensi negara, seperti yang termuat dalam ketentuan pasal 10 Perpu yang menyatakan bahwa yang pertama, penguasa darurat sipil daerah berhak mengadakan peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban umum atau untuk kepentingan keamanan daerahnya, yang menurut perundang-undang boleh diatur dengan peraturan yang bukan perlindungan pusat begitu. Yang kedua, penguasa darurat sipil pusat berhak mengadakan segala peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban umum, untuk kepentingan keamanan. Subjudul selanjutnya, karantina wilayah. Merujuk dari definisi pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang kekarantinaan kesehatan, menjelaskan bahwa karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit, untuk mencegah kemungkinan penyakit itu atau terkontaminasi. Definisi tersebut menjelaskan bahwa karantina wilayah bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan yang sangat tinggi. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi dari adanya karantina wilayah menimbulkan hak dan kewajiban masyarakat, yaitu masyarakat berkewajiban untuk mematuhi ketentuan karantina wilayah serta ikut serta dalam perwujudan karantina wilayah. Adapun hak yang dimiliki masyarakat adalah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, kebutuhan hidup dasar orang, dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Presiden Jokowi menetapkan status darurat kesehatan masyarakat terkait dengan corona atau bisa disebut dengan COVID-19 melalui Kepres nomor 11 tahun 2020 dalam Diktum kedua. Kepres tersebut menyatakan bahwa menetapkan kedaulatan kesehatan masyarakat virus corona di Indonesia wajib upaya menanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya, pembatasan sosial berskala besar menurut pasal 1 peraturan pemerintahan adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona. Kemudian pasal 4 PPA menyatakan pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah atau tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan tempat atau fasilitas umum. Yang kedua, pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dalam huruf B harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan,
produktivitas kerja dan ibadah penduduk. Yang ketiga, pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Kriteria satu daerah untuk bisa tetapkan PSBB menurut pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar adalah jumlah kasus atau jumlah kematian akibat COVID-19 ini menyebar secara signifikan dan cepat menyebar ke beberapa wilayah. Salah satu daerah yang sudah menerapkan PSBB ialah DKI Jakarta. Penerapan PSBB di DKI Jakarta ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes _239 Yang selanjutnya itu setiap orang yang tidak mematuhi dengan adanya PSBB yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan, paling lama denda 1 tahun, paling lama di penjara 1 tahun, atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pembahasan yang selanjutnya, pembebasan narapidana, solusi pencegahan pandemi COVID-19. Wawancara awal pembebasan narapidana. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mencegah dan mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 diantaranya adalah membebaskan 30.000 narapidana. Kebijakan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat. Ada yang mendukung, tetapi juga ada yang sedikit yang menolak, tetapi juga tidak sedikit yang menolak, maksudnya begitu. Di dalam perkembangan terdapat beberapa teori tujuan pidana kontemporer, atau bisa dibilang dengan teori efek jerak, teori edukasi, teori rehabilitasi, teori pengendali sosial, dan teori keadilan restoratif. Dalam pasal 10 paragraf 3 internasional menyatakan bahwa tujuan yang penting dari sistem persyaratan atau bisa dibilang dengan penjara adalah reformasi dan rehabilitasi sosial dari tahanan. Poin selanjutnya itu pembebasan narapidana di tengah pandemi berbagai negara. Kebijakan pembebasan narapidana ini menimbulkan berbagai macam asumsi publik. Sifatnya buruk mengenai keputusan pemerintahan di tengah kondisi pandemi ini. Padahal pembebasan narapidana ini sempat didesak oleh PBB dalam akhir Maret 2020. PBB mendesak otoritas pemerintahan negara-negara agar membebaskan narapidana yang masuk ke dalam kategori rentan. Mereka yang masuk dalam kategori rentan ini yang sudah berlanjut. Poin selanjutnya yaitu sikap pemerintahan Indonesia dalam pembebasan narapidana. Pemerintahan Indonesia membebaskan narapidana melalui 2 program, yaitu program asimilasi dan program integrasi. Asimilasi adalah program pembinaan narapidana dan anak
dengan membiarkan mereka hidup berbaur di masyarakat. Sedangkan integrasi adalah narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Itu mungkin tentang sekilas asimilasi dan program integrasi. Yang selanjutnya yaitu pembebasan narapidana korupsi. Wacana pembebasan narapidana akibat korupsi menuai polemik di kalangan masyarakat. Upaya peringatan hukuman bagi para koruptor ini dilakukan dengan merevisi PP nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga bina masyarakat. Namun, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak akan ada pembebasan narapidana koruptor. Dan selanjutnya yaitu dampak pembebasan narapidana. Muncul pernyataan terkait apakah narapidana yang dibebaskan sudah tepat sasaran dan tidak akan mengulangi perbuatannya walaupun belum tuntas menjalani masa hukumnya. Tapi bisa kita lihat sekarang hasil dari pembebasan narapidana ini banyak terjadi kejahatan seperti pencopetan, pembegalan, dan lain-lain sebagainya. Poin yang selanjutnya itu kinerja DPR dalam penanganan pandemi COVID-19. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif yang mendapatkan legitimasinya langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini mampu menguatkan kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam melaksanakan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dalam konteks era reformasi sekarang, lembaga legislatif secara praktis dicoba kembali untuk melakukan check and balance dengan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya ini, diharapkan mampu menyelesaikan cabang-cabang kekuasaan agar tidak ada yang berlaku sewenang-wenang atau menyalahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan RUU kontroversial di saat penanganan pandemi COVID-19. Dalam konteks pandemi COVID-19, DPR sejatinya memiliki urgensi yang sangat penting dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Presiden Joko Widodo telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran virus COVID-19 sebagai bencana nasional. Tentunya dengan penetapan tersebut, aspek yang dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Pemahaman urgensi tersebut seharusnya mendorong pemerintahan untuk turut memaksimalkan kinerjanya. Kendatipun fungsi legislasi merupakan fungsi yang paling esensial dari lembaga legislatif, desakan dari masyarakat mensyaratkan pada fungsi anggaran dan pengawasan dari DPR. Dan selanjutnya itu pembentukan Satgas lawan COVID-19. Menarik untuk dilihat saat ini mengenai dasar pembentukan Satgas lawan COVID-19 dan tim pengawas tersebut. Secara formal, tentunya kedua lembaga tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai salah satu alat perlengkapan DPR, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 88
83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Melihat kembali pada urgensi dikuatkan fungsi DPR dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan selama masa pandemi ini, perlu adanya peran aktif DPR dalam mewujudkan harmonisasi dan koordinasi yang efektif oleh pemerintah dalam perumusan kebijakan penanganan pribadi. Untuk itu, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya.